Halo semuanya. Kalian bayangkan jika kalian mendaki gunung dengan sosok arwah. Apakah kalian akan ketakutan? Tonton ini sekarang juga. Gunung Slamet selalu punya cara sendiri untuk mengingatkan manusia agar tidak sombong. Banyak pendaki mengira bahaya hanya datang dari cuaca dan jalur ekstrem. Padahal yang paling berbahaya adalah yang tidak terlihat. Pendakian itu terjadi setahun lalu. Pada suatu hari, Adit, Rizky, Dika, dan Fajar berangkat sore hari melalui jalur Bambangan. Mereka sahabat sejak SMA dan ini bukan pendakian pertama mereka. Namun sejak kaki menginjak hutan Slamet, perasaan Adit sudah tidak enak. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Fajar, yang biasanya paling ramai, justru diam. Ia berjalan paling belakang, kepalanya sering menunduk. "Lu kenapa, Jar? Masuk angin?" tanya Dika sambil tertawa kecil. Fajar menoleh, tersenyum tipis. "Gua ngerasa jalur ini beda." Mereka mengira itu hanya sugesti. Malam turun lebih cepat. Kabut tebal mulai menyelimuti jalur. Jam menunjukkan pukul 1:40 dini hari saat mereka tiba di sekitar pos 4. Angin berhembus dingin, menusuk sampai ke tulang. Tidak ada suara serangga. Tidak ada burung malam. Hutan seperti mati. Saat berhenti untuk istirahat, Rizky menyadari sesuatu. "Kita berempat kan?" "Iya," jawab Adit. "Kenapa suara langkahnya kayak lebih dari 4? Mereka saling diam. Beberapa menit kemudian, Fajar berdiri dan berjalan sedikit menjauh ke arah kabut. "Jar, jangan jauh-jauh," teriak Adit. Fajar tidak menjawab. Saat Adit mendekat, bau anyir menyengat hidungnya. Bau tanah basah bercampur besi karat. Fajar berdiri membelakangi mereka, tubuhnya terlihat lebih tinggi dari biasanya. "Fajar," panggil Adit pelan. Perlahan Fajar menoleh. Mata Fajar hitam seluruhnya, tidak ada putihnya. Wajahnya pucat kebiruan, bibirnya pecah-pecah seperti mayat yang terlalu lama terendam air. "Adit," suaranya serak. "Lu inget gua jatuh di mana?" Sekejap, ingatan lama menghantam Adit. Setahun lalu, di gunung ini juga, kabut tebal, Fajar terpeleset ke jurang kecil saat mencari jalur. Mereka panik, mencari sebentar, lalu turun untuk minta bantuan. Mereka tidak pernah kembali tepat waktu. Fajar tidak pernah ditemukan. Lu udah mati?" Suara Rizky gemetar. Fajar tersenyum, senyumnya terlalu lebar. "Gua mati sendirian di sini, dingin, gelap, dan gua nunggu." Kabut berputar kencang, jalur berubah. Pohon-pohon terlihat hangus. Tanah terasa panas seperti bekas letusan. Dari balik kabut muncul sosok-sosok lain. Pendaki tanpa wajah. Tubuh hitam gosong, ada yang kepalanya terbalik. Ada yang berjalan sambil menyeret kaki patah. Dika menjerit. "Mereka siapa?" "Mereka yang gak pulang," jawab Fajar datar. "Kayak gua." Tiba-tiba tangan-tangan hitam muncul dari tanah, menarik kaki Dika. Adit dan Rizky berusaha menariknya. Saat berhasil, betis Dika sudah penuh cap tangan hitam. Fajar melayang sedikit dari tanah. Kakinya tidak menyentuh jalur. "Aku cuma mau satu," katanya. "Temenin aku sebentar, biar gak sendirian." Rizky jatuh berlutut dan membaca doa sekuat tenaga. Angin berteriak keras, seperti jeritan panjang. Sosok-sosok itu mendekat, mengelilingi mereka. Adit menangis. "Maafin gue, Jar, gue salah." Fajar menatap Adit lama. Wajahnya perlahan berubah rusak, separuh seperti membusuk. "Cari badan gue," bisiknya. "Kuburin yang benar. Abis itu, gue pergi." Sekejap kemudian, semuanya gelap. Adit terbangun pagi hari. Ia terbaring di jalur pendakian bersama Rizky dan Dika. Tubuh mereka lemas, seperti baru bangun dari mimpi buruk panjang. Tim SAR menemukan mereka tidak jauh dari pos 4. Beberapa hari setelah kejadian itu, Adit memaksa ikut pencarian ulang. Di bawah jurang kecil yang tertutup lumut dan akar pohon, jasad Fajar akhirnya ditemukan. Sejak jasad itu dievakuasi dan dimakamkan, mimpi buruk Adit berhenti. Namun, cerita tidak selesai di situ. Beberapa pendaki mengaku melihat 4 orang mendaki bersama di jalur Bambangan saat malam hari. 3 di depan, 1 di belakang. Yang paling belakang selalu diam. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan saat kabut turun, ia tersenyum seolah akhirnya tidak sendirian lagi.